Tapi begini, terus Allah itu senengannya damel tebak-tebakan. Jadi bulan itu istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 2 apa? 8. Nah istima'e sempurna 28, 29, tak semengke tanggal 1, nak ngenteni 29 berarti di ikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari, karena bisa saja 29 itu terakhir istimak terus nanti selesai. Atau istimanya nanti sampai berapa? 30. Oke, itu ahlul ilmi ya. Seorang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini ya. Rungokno ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Murah bidangnya kok ngomong. Nah, itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini, debat, kenapa sih Muhammadiyah kok geger perkara awal Sawal. Terus saya debat suhun-suhunan, wah saiki negara bela NU atau bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya nggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebenarnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ru'yah itu NU. Hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sehingga kalender itu sopo. Yang NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rekan itu tukang gaya kalender. Ini ku tiang Noah. NU pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau gak ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali. Bukan sekedar banyak sekali. Nah, tawari ilmu cara goblok. Nara iso kebangetan. Saya ulang lagi, nara iso ya kebangetan. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. 1 sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya namanya Mbah Durrahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya wis kecelok kiai, baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini, Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, saya ulang lagi, kalau ada polemik awal apa? Syawal. Misalnya besok hari apa besok? Senin ya. Misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, nah aku khilaf Ruhin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara Ruhin Senin. Cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai 3 hari ya. Perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan. Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal apa? Naksabandi ya Indonesia. Enggak biasanya Naksabandi yang di Medan itu. Enggak masalah. Sebenarnya secara tirfalak enggak masalah. Berarti kan Ahad. Kemilah apa saya Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang nggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ini dong, podo Islami kok betul. Memangnya nak podo Islami uteknya podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi salah. Memangnya nak podo Islam terus uteknya podo, kan ada kubu sebelah mesti. Itu sunatullah, no? Terus teori falak, mau Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari nubiyut saya, hakjane iku gampang Gus cara kuno. Delok wong nak tukaran niku delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa saya yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, aja seneng tukaran. Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojom diterbut wong iku tukaran pantes. Wong perkara awal sawale kok tukaran. Maksudnya bojom ayu direbut wong elek ya keben. Maksudnya mergo iku sing ngebul mesti wong stres iku. Pasti dibalekno dhewe karo mana. Wong elek kok direbut kok dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam, misal usah kamu belajar falak, malah rabakat. Cari saja Ahad itu, cari tanggal 15 dari Ahad, hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad.
Ahad tanggal 15. Nanti kan kelihatan pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, urung buderser. Wah, Mustafa kok berarti ini kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering mutu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so nguji bener Mustafa Ruhin Rumah Abu itu lewat hitungnya tanggal 15. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan dicek urung ser. Sere pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan itu mulai menyusut. Buareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa, bulan mulai menyusut. Cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana, paham sih maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Negara menang membelo NU aja gitu. Terus tukaran tuh dinding. Lalu masalah bulan kok ono NU Muhammadiyah uteke lu nanti. Saking mulai rasa seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh rasa seneng ilmu. Gue tobat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener Ruhin. Atau walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut. Berarti bener Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah itu bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang. Saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng widi aku takok. Sing darani meteng tuh hamil. Sing darani meteng kok kan biasa. Bojomu ora gelem kok kira. Serak prospek kan jane mau di anak meneh jane. Sing darani meteng widi aku takok. Sing darani meteng iku apa? Nak cara wong awam. Iya, aja keliru gitu. Sing darani meteng cara wong awam blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending iku jenenge meteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas, sing darani meteng itu ada proses embriologi yang dadekno gak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri Sri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka sekali salah. Allah itu kalau punya hukum tuh pasti tadi bisa dihitung secara khas dan dihitung secara yakin ya Zaid itu ngeloni Sri, bengi itu ijek dijima. Memang bahasa fikih gak boleh kinayah. Ngundang cek tidur bersama gak jelas itu. Masih meniduri orang oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam ijek jima istrinya. Rino tukaran mergo ono WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Oh, ono cah keriting gendut wah ini kabare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal berapa? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini. 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30-nya. 30 suci. Terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid itu susah sing lanang. Waduh dadi ya. Nah ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan itu. Apa ada ilmu yang diawamkan itu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah yang tidak nikah kan kalau nggak haid kan susah berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to Mus. Biasane wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan bu swarga ngono wis ora tau mikir. Mulane aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin gumung dikira Yasin iku jimat to. Yasin ya ilmiah, bakas lasam suyam bagilah antudrikal
komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari mbek rembulan itu bulan oleh nyelesaikno falak cepet rembulan. Matahari mau nyelesaikno setahun itu 4 kali. Mulane angger bulan samsiah iku keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun ngenyelip 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Leung ilmiah ini kok diharamno. Memangnya Yasin itu mantra. Nah, tapi semua Yasin bodoh dene, ayat ilmiah jadi mantra. Khasiate ngene gak saya sudah dene. Sing ngaramno mbek sing kritik padha goblok gitu. Padha ora tau ngaji nih maksudnya. Boyo ngaji urip iku bener. Tapi wis keben dunya sing ngene rame-rame wae. Leung Yasin kok khasiat Yasin itu ya ilmiah nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Mohon kalau semalah keruwetan. Nggak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid, itu haid apa keluar darah? Nggak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil. Harusnya iddahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaud pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu tidak haid, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Hen. Dia ini kok kaget dipegat atau trauma, terus keluar darah, tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil. Bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya Zaud awal tidak jadi anak, nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Jadi umpama mani iku dadi tenan, umpama khete iku gak khet tenan, keluar darah mergo kaget bar numpak sepeda motor atau kaget dilak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur angger khat bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pinter, alhamdulillah. Just tenan. Ora rugi Rembang Jogja mulang ternyata. Just wae pinter. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopos, Aisyah, atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Walla iya isna minal makhidi min nisaikum ini rutabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walla ilam yakhidan. Ketika seseorang enggak haid, iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan toh kan? Ngaji mari dhisik dora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terangno. Moco-moco Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula wis. Bu swarga syaratnya mati sih. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya kan nyerahkan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya. Padahal bengi sebar buat koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis, ya sudah iddahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak mesti. Enggak mestinya begini, kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Iddahnya tetap 3 bulan apa digenti waktu hamil melahirkan? Digenti waktu hamil. Sama nanti ketika salah satu kuruk dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya gak jadi salah satu kuruk, iddahnya nanti melahirkan. Paham ya? Nah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam ya ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. 1 adalah dikenali orang khawas. 2 dikenali orang awam. Lah saiki enggak perkara siji sawale debat. Sing debat ora tahu gelem niteni coba. Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya lebih awal, kualik-kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU
Senin misalnya Muhammadiyah Selasa. Ada enggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Sing tukang debat ning TV. Mau oleh ngamati, podo Islami kok. Debat. Mbok yo ngalah tuh sekali-kali ngalahi ngitung. Engko ora ketara di sing hoax sing. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Ya tolong dina ketara to Mas Abu. Misale sangka Ahad, ternyata buder sere iku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan ngerti. Iya bener Mustafa jebule. Kan tetep ketara kan? Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata ijek urung buder ser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah buder 17 buder ser. Berarti bener sing mundur kan? Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi awal. Misalnya apa udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoknya terus efek mendung melayu ning kene mbok mlaku-mlaku cara BMKG. Nah, cara awam gampang. Kok apa ndarani wong kene sing ungkap lho terus sing bukti apa udan. Semua. Jadi wong awam wis paham kok sumuke kok ngene apa udan. Jadi gampang. Tetep ono ilmu awam tetep ono. Ya ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan, udan tenan. Yo kok dalile sumuk ngono tok. Ya wis ngono. Dadi mulane tak pengiran wapian tenan. Dadi wong awam wis entuk jatah ilmu. Ya ilmu sumuk mau. Paham ya? Ya bodoh. Wong psikologi, ngono wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dianut ini ada psikologi apa. Wong awam ngerti agar minggat yo tukaran kok angel temen kowe. Agar minggat yo mergo ada dianalisis perbedaan persepsi, wah kesuwen gak, agar minggat ya tukaran kok repot. Ora usah ngono. Dadi Allah itu apiane ngono. Dadi wong awam ya dikai ilmu, wong pinter ya dikai ilmu. Itu maksud wala yuhitu nabi saim min ilmihi illa bima. Kula kecelok wong alim, tau bantah-bantahan kalah mbek wong desa. Kula bolak-balik cerita, satu-satunya kekalahan saya dalam hidup bantah-bantahan mbek wong bodoh. Cuma aku akhirnya ya ora terima perkarane wong alim dikalah wong bodoh. Iki cerita kok ana wong desa Mas, wong desa. Ya umur SMA, iku njaluk nukokno sepeda motor. Bapake wong sugih kang petani sugih, sapine wae. Sapi sing sikile papat itu wae. Ora roda 4 ya sapi yang berkaki 4. Karena DNA sapine akeh, sungane akeh, ala Pak turuti ra ampun. Anak kula juk mondok tambah goblok. Gobloke sepundi, Pak? Lah iya kok beli sepeda motor kok sing jenenge donya nglahirno donya kok sapi ku jenenge donya jarane. Mergo donya nglahirno. Sepeda motor ora donya ku, semalah donya ngentekno donya mergo nukokno bensin kok bengkel. Dadi cara dekne donya sing melahirkan donya. Dadi wong di mobil cara dekne goblok. Perkarane mobil donya tapi mangan donya karena harus bensin ini nyervis. Kok pinter memang. Jadi yang makanya sabar, jebule pangeran yo bagi ilmu dekne. Ternyata dekne ra gelem kok sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge donya sing lahirno. Donya kok sapi. Jadi cara dekne wong di mobil papat tambah goblok. Tambah mergo gerus donya. Wae mulai wong omahe. Gus kula tak wangsul, jebule digonjekno sepeda motor tanggane. Ampun Pak sepeda motor, Pak. Donya kok mangan donya Pak sapi, Pak. Sangking mangkel kuwi, mergo aku yang mau kalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini donya kok mangan donya. Jenenge donya sing lahirno donya koyo sapi, wedhus, jangkrik misalnya. Artinya gini, itu pangeran, itu apiane pangeran. Wong awam ya untuk jatah ilmu, wong bodoh, wong pinter ya untuk jatah ilmu. Saya itu mengkaji haid atau iddah itu luar biasa. Sehingga polanya sama. Misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti umur 2 bulan, 3 bulan hamil, iddahnya kan watul hamli. Jadi ketara kan misalnya ono wong Zaid misalnya, begini ngeloni bojone, jima, terus Rino kaget mati. Ini idahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan. 4 bulan 10 hari, nak betul-betul hamil blending enggak? Blending kan? Kalau sudah blending ya sudah idahnya enggak jadi 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam
waktu 4 bulan 10 hari. Salah satu kuruk polanya juga 4 bulan 3 bulan. Jadi polanya sama semua. Iku hikmahnya pangeran. Tapi ilmu ini sudah dikaji. Saya senengannya ngaji ilmu sing ngono iku. Ora jelas-jelas. Ngaji ibu swarga ora paham lah swarga. Waduh ya enak nang. Seteko wis siap ora paham. Musuh ibu swarga waduh serepet. Saiki surat Yasin jadi ngendikan ilmiah tapi diuman amin ya Allah amin amin. Padahal ini matahari itu tidak mungkin nyalip rembulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa? Rembulan. Wong per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sampai ahli falak kan ngerti kan? Tanggalan bulan itu sisa 29 mbek 30. Ora iso 30 siji. Samsi ya sering 30 siji. Mau ono Februari 28. Intinya kan mesti lebih lama. Paham ya? Komaria sering 29. Ora sekedar pernah apa? Sering. Makanya wala bisu fi kafihim salasamiatin sinina wasdadu. Kalau menurut hitungan Samsiah 300 tahun tuh komariahnya berapa? 309 tahun. Karena per 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun. Ane kula nate dijak ahli falak, ayo Gus ngarang falak nganti kiamat ya. Maksudnya piye? Kuwatirnya ngene aja. Ini kalau dunia ada kiamat-kiamat Gus itu bahaya. Nanti Nabi Muhammad luwih tua timbang Nabi Isa ya. Perkarane nak dihitung komariah, nah iki ra kiamat-kiamat lho ya. Iku sebenarnya nak kiamat-kiamat tuh tahun komariah aku nyalip Samsiah. Jadi sebenarnya Gus, anak putu kita ngertine Nabi Muhammad luwih tua timbang. Wah, orang nganti ngono wis kiamat aku. Ya masuk akal karena tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Lha itu nak wong khawas tahu. Aku ngarang falak Gus. Bahaya gini agak dikarang gitu. Aku yang mendingan dalam misalnya ngono tenan sing alif falak yo ngerti. Nah iki nyalipe iku mergo seperti itu, Pak. Ya jadi pokoknya enak kan. Jadi kaulane Allah ku enak. Jadi karena tadi Allah selalu bikin cara awam untuk iman. Bodoh. Mergo kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah ku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diruyah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang NU kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumuli ru'yati wa aftilu ru'yati. Ya ru'yah itu penting itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab. Yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu ndak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah ndak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turehan itu masih penambah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan
ru'ya. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti terawih ada ndak? Gak ngenteni pengumuman perintah, gak wong alim ngenteni pemerintah ngene wong. Aneh-aneh. Ngon Alokman Hakim muni ora bodoh, tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan enggak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus itu sampean baca di Anatut Thalibin yang di bab wayas butuh apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan biru yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama napa Nah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi waladzi ja'ala fis sama' burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak do ngumumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, engko nek gerhana tenan terus do sholat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar apa kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Jelas nasi waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, lu jenengan kok ngotot gitu Gus? Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, tidak usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab, kadang ya salah, namanya orang gitu. Tapi kamu jangan anti saya, karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada. Gua pas ngantuk, gua ngelamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan. Bukan saya terus tidak pernah salah, ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampai ingin benar saja potensinya salah. Wah itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 0, sekian ngitung hilal buru ceng ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang usah ngenteni apa? Ru'yah. Ya tapi ya karena kita percaya ru'yah ngenteni pengumuman ru'yah. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nah, wong alim mesti maca guyu. Saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih ndak? Aneh-aneh. Tapi kan pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Ada. Paham nggih? Aja geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sampean saiki pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alaikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung tak karena apa. Maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kok anak Sabandia. Misalnya dia ngitung tanggal si Saban Ahad, NO Senin.
Buareng jare NU nak mamang kok ikmal, tapi jare sing ngitung akad wis ikmal lho ngaku ngitunge. Paham sampean dulu. Lah iya. Mulane tau mikir to, kula sing ulama sing wis mikir suwi kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia, sing sering awal kan Naksabandia Sumatera nggih. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dene ngitunge siji Saban niku Ahad. Kowe ngitunge Senin. Terus bareng mamang, wis nek mamang wis ikmal. Genepi 30. Jare sing ngitung Ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, genepe awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'in huma alaikum fakduru lah, bukan fa'akmilu tapi fakduru. Lah kira-kira dhewe artine kira-kira dhewe nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale kok Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Tapi sementing ojo anti hisab. Mung hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kala urjunil qadim. Ukuran tanggal 1 pokoke bulan wis melengkung koyo pelapah kurma. Lah terus ulama darani iku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama NU darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'yah. Sitok darani ora pokoke anggere sing liwati ufuk ya tanggal 1. Lah masalahe Qur'ane yo ora nerangno. Kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lha kok gak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh. Niku anggere dibantah. Nek sinaumu wis suwi kaya aku bantahlah. Nek ora semeneng ae. Sementing ojo anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora diurusan mbek niku. Ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu mazhab Imam Syafi'i, ora kuno mazhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tu mazhab NU. Lah NU di mazhab iku kapan wong? Wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Mbah Sim lho takoki. Sampeyan wali takoki. Mbah jenengan Syafi'i napa NU? Muni Syafi'iyah. Lah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya itu tadi. Misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa lihat-lihat, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, "Gus, saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya?" Ya saya sudah ngerti setengah nakal dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Wong Syawal ya nyupir lagi, Jumlah ya nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lu kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam gak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30 ngambil vitamin pokoknya harus kuat. Itu tidak hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berbicara musafir itu boleh stop. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit ber. Terus kalau ngumpir selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon boleh tidak puasa.
Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, Mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain Bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat Bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Bapak itu belajar, apa ingin melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau gimana? Itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikhilaf secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak yang punya daftar penjaga yang cantik, itu masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung. Apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Ayahnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji. Zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 untuk di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balang jumroh apa? Akobah, terus 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Madinah itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengqashar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Madinah datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qashar. Dari pikiran Imam Syafi'i, jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qashar, boleh jamak qashar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qashar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampai kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya, pergi di jarak 100 kilo. Masyarakatnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh terus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 kintal gitu, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya? Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini waktunya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur. Saya boleh nggak zuhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum hanya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh
Jamak kan? Boleh nggak? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada nggak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak, zuhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Sama nggak pernah mikir gitu. Karena nggak nekuni fikih. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing, ya orang kok enak aja protes terus. Nggak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah magelang ditelepon istrinya nggak jadi. Dia kadang sholat zuhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah bukan sholat. Kalau menurut Anda sholat lagi apa enggak? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi benar. Ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak zuhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nekuni. Nekuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang 1 orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi 1 meja ini dikarang 1 orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak menghayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu belum gak jamak, belum gak nakal. Nakal itu begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Misalnya Anda Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa. Karena begini. Misalnya dia orang, contohnya orang Arab. Orang Arab, jangan orang. Nah contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa tuh? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa, 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa berapa saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal, jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib gini itu? Kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh enggak? Lo mau kamu enggak bilang, oh enggak boleh. Wong di Jakarta sudah huruf bisa mesin. Masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh? Bukan.
Lah ya. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir, resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir, pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kotak nanti harus bayar, tapi kalau dia buka normal kan tidak harus bayar, beda, efek-efeknya beda. Sama jangan protes, Gus Baik gimana mau ngaji mana tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti, bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak ya? Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak apa? Misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah, kalau saya di Indonesia ini sifatnya sahur. Wah, saya tak terbang ke Mekah. Wah, enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah, bisa makan sepuasnya jam 8 malam, maksudnya jam 20. Kan enak tuh. Barwarek balik ke Indonesia terus jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa ada 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean, tahu kok sudah repot-repot mau tinggal dulu, dok sinetron untuk buka dewi. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak, mulai jam imsak sampai hurubus. Lalu pertanyaannya lagi, hurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata hurubus samsi? Kalau yang dilewati katul istiwa itu nyata, fi'lan, kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqiyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak jangan pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Meskipun mereka bisa bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1,5 jam. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7,5. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7,5 jam baru zuhur, nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14. Mikir lagi ya, itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek.
Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu biasa juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentron terus. Sehingga bumi mulak-malik ya kamu kesentron terus karena kita ini kan tepaan di katulis istiwa, di khotul istiwa. Sebenarnya katulis istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotul itu garis, istiwa itu tengah. Lah, Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu surratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah surratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman, lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah, karena di tengah, itu terbebas dari medan apa? Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah, kayak Indonesia, itu semuanya khotul istiwa. Nah, kalau khotul istiwa normal itu artinya ya 12 siang, secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada wurudus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustadz? Tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa? Asal 14 jam, apa harus sepakat dimulai jam berapa? Ini mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqdi? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York, itu andekan tidur, itu pas persis Ka'bah. Di dunia itu kalau tidur itu pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya. Kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih 5:30. Ini sekarang di Arab Saudi baru. Lah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabitatul Alam Al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas itu orang yang nggak pernah kalah debat. Dia itu terkenal nggak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia ada bisa, gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan ke titik yang suatu saat si profesor ini kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Terus sudah tak bilangin, malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sementara itu profesornya makal. Oh kamu nyindir. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori Anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik yang sama. Jadi malingnya tuh lari ke timur, Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesornya, saya bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kataan kan nanti ketemu di titik sama karena bulat.
Nah pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak Yusuf tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Loh gitu, kalau rubuk begini loh, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah. Tapi kalau sini sama sini masih butuh kiblat. Lalu sama nggak usah protes, orang fikih sudah pusing, nggak usah diprotes karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini mengkaji ya, saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji, saya mohon saya cukupkan sekian. Sementing apa ya, kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah, mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah, di dunia diprotes terus. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina ukhriju aihum tegese te alladzina yuqatalun iku alladzina iku wong akeh ukhriju kang den usir sapa alladzina. Den usir min diarihim saking omah-omahe alladzina oleh den usir biwiri hakin lan tanpa sebab sing hak. Fil ikhraji ing dalem diusire. Ma ukhriju illa ayyaqulu rabbuna Allah. Ma ukhriju raden usir sapa wong akeh sapa para sahabat illa ayaqulu kecuali krana yen ta padha dedhawuhan sapa sahabat ai biqaulihim tegese kelan dawuhe sahabat to keyakinane sahabat rabbuna Allah. Rabbuna te pangeran kita iku Allah wahdahu hale sijine Allah. Wa hadzal qaulu tawi ikilah pengucapan tawa ikilah dawuh iku hakun hak. Fal ikhraju mongko te ngusir bihi sebab dawuh Rabbuna Allah iku ikhrajun berarti ngusir bi ghairi haqqin kelan tanpa hak. Walau la dafwahi umpama ora ana utawi olahe gawe nolake Allah annas ing manusa. Ba'dhum ya sebagian annas. Lafat ba'dhum badala ba'din dadi badal ba'd minan nas sange lafat manusa. Bi ba'din klan sebagian sing liya lahud dimat yektine bakal den hancurna. Bitasdidi klan tasdid takthiri krana makna akeh wa takhfif lan takhfif lahud dimat. Apa suami pira-pira biara utawi pira-pira nggon ibadah lirubani kedhe pira-pira pendeta. Wa biyaun lan tegese pira-pira gereja kana isu tegese pira-pira gereja lin nasara kedhe pira-pira nasrani. Wa sholawatun lan pira-pira nggon ibadah karena isu tegese pira-pira nggon ibadah lil Yahudi kedhe wong Yahudi bil Ibraniyati lan bahasa Ibrani. Wa masajidul lan pira-pira masjid lil muslimina kedhe pira-pira Islam. Izkaru ingkang den sebut fi ing dalam masjid fil mawadi tegese ing dalam pira-pira tempat al-mazkurati kang den sebut apa ismu wahi asmane Allah katsiran kelan akeh. Wa tangqati ulan dadi terputus apa ibadatu ibadah bi kharabiha kelawan rusake ikilah kabeh. Walayan suron nalan bakal nulungi sapa Allah man ing wong yan suruhu kang nulungi sapa man hu ing Allah. Maknane yan suruh tegese nulungi sapa man dinahu ing agamane Allah ta ing tatanane Allah. Inna wa satamne Allah ila qawiyun dat sing banget kuwate. Ala khalqihi ing atase makhluke Allah azizun tudzat sing menang sing agung maniun tegese ingkang kokoh ingkang kuat fi sultani dalam kerajaane Allah wa qudratihi lan kekuasaane Allah. Wong-wong sing bakal diparingi tulung Allah iku sapa? Alladzina rupane wong akeh. Immakkannahum lamun ngekeki kekuasaan ingsun hum ing alladzina fil ardi ing dalam bumi. Binasrihim kelawan menangi alladzina ala aduwi mengatasi musuhi alladzina. Titenane wong apik setelah menang piye aqamu mongko padha nglakoni sapa alladzina as-sholata ing salat. Wa atawuz zakat wa atau lan padha nekani sapa ladina az-zakata ing zakat wa amaru lan padha perintah utawa gawe urusan gawe rame sapa ladina bil ma'ruf lan barang apik wa nahu lan nyegah sapa ladina utawa orang lakoni sapa ladina anil mungkari sanging barang mungkar utawi iki dawuh jawabu syarti dadi jawab syarat bahwa te jawabu syarti wa jawabulan jawab iku silatul mausuli dadi silai mausul. Wa yuqaddaru lan den kira-kira ana qoblal jawab apa hum mubtadaan hale dadi mubtada utawa mubtadaun kang utahi hum dadi mubtada. Walillahi lan kagungane Allah sarasan utalan maring Allah sarasan akibatul umuri utawi pungkasane pira-pira urusan.
Ilaihi tegese maring Allah sarasan marji'uha te baline umur fil akhirat ing dalam akhirat. Wa iyu kadzibuka lamun gorohna sapa kufar ka ing sira. Fihi ku tetep ing dalam dawuh tasliyatun. Ote ngerem-ngerem utawa ngekeki berita gembira napa nggih banding-bandingno ben aja menulis Nabi kedue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakot kadzabat monggo teman-teman gorohna qablahum sedurunge kabeh sapa kaum Nuhin kaum Nabi Nuh. Taknisu kaumin utai naknisno lafat kaumin maksudnya fi'ile disukani tak ilu kadzabat bi'tibaril makna kelawan nganggo ngitung makna wa adulan kaum ad kaum Hudin tegese kaum Hud wa Samud lan Samud kaum Saleh tegese kaum Saleh wa kaum Ibrahim lan kaum Nabi Ibrahim wa kaum Lut lan kaum Nabi Lut wa ashabu Madyan lan penduduk Madyan kaum Syuaib tegese kaum Nabi Syuaib wa kudziba lan den gorono sapa Musa Kadzdzaba tegese gorono ing Musa sapa Al-Qibtu sapa bangsa Mesir. Qibtiyah lho. La qaumuhu tegese ora kok kaume Nabi Musa, rupane Bani Israil. Kadzdzaba tegese gorono sapa haula mengkono-mengkono kabeh rusulahum ing utusane kabeh. Fala kamu tetep kedue sira uswatun utai teladan bihim kelan para rusul. Soale nasibe rasul digoroi wis biasa. Nasibe kiai disalahpahami wis biasa. Mesti falaka uswatun bihim. Fa amla itu mongko napa nggih ngembarno ingsun lil kafirina kedue wong-wong kafir. Amhal tuhum tegese ngembarno ingsun ing kafirin bi takhirit iqabi lan ngakhirno siksa lahum kedue kafirin. Suma akhatuhum mongko nuli ngalap ingsun hum ing kafirin bil adzabi lan siksa. Fake famoko hale kaya apa kana ana apa nakiri apa oleh ingkar ingsun. Ingkari tegese ingkar ingsun alih mengatasi kufar. Bi takdzibihim sebab oleh ngorono kufar. Engko nawis tak ingkari bi ihlakihim tegese ngrusak kufar. Wal istifamu te istifham li takriri krana takrir. Krana netepno hukum huwa tegese te azab utawa ihlak waqi untuk miba mau ki ahu ing panggonane ihlak. Maksude tepat sasaran iku. Faka ayyim min qaryatin mongko pirang-pirang perdukuhan atau perkampungan ahlakna kang ngrusak ingsun ing qaryah ahlak tuha tegese ngrusak ingsun ing qaryah. Wa fi qiraatin ahlaknaha. Dadi ahlak tuha be ahlaknaha. Waya halute qiraah waya halute Korea iku zalimatun iku zalim. Waya te Korea iku zalimatun iku zalim. Ai ahluha tegese penduduk iku zalim bi kufrim sebab nglakoni kufure ahlul Korea. Waya mongko te Korea iku khawiyatun iku dadi hancur. Sakitatun tegese ceblok utawa hancur. Ala urusia tumeka maring atap-atape Korea suku via tegese sak atap-atape Korea. Maksudnya omaya hancur sampai sak atap-atape. Wa bi'rin lan pirang-pirang sumur utawa pengairan bi'rin wa kam min bi'rin mu'attalatin kang den kosong namatrukatin tegese kang den tinggal maknane ya mutu tegese mati sapa ahluha penduduke Korea wa qasrin lan gedung masjidin kang kuat ya hancur juga maksudnya rafi'an tegese ingkang dhuwur halen tegese pirang-pirang gedung sing dhuwur akhire sepi maknane ya mutu tegese mati sapa ahlu sapa penduduke qasri masjid sing duwe qasri masjid. Pun nggih kula terangaken nggih masalah rububiyah, masalah kepangeranan. Di kita kudu yakin, enul yakin nak wong Kristen nggih nyembah pangeran nggih. Tiang Yahudi nggih nyembah napa? Pangeran nggih. Tiang-tiang apapun nyembah pangeran. Dan tiap makna nyembah itu pasti secara simbolis nggih, secara simbolis. Itu ada tempatnya. Misalnya ada yang nyebut itu sinagog utawi niku gereja utawi niku napa nggih wonten mawon wis. Napa pagoda napa-napa mawon pokoke kabeh niku ana tempat ibadah, tempat napa ibadah. Terus ngendikane pangeran niki biasane didamel dalil-dalil tiyang sing radi-radi sekuler. Allah itu akan menolak nggih membuat keseimbangan satu kekuatan dengan kekuatan yang lain. Umpama ora ana iku malah sistem ibadah kocar-kacir. Terus nah ayat sing umum kan walau la dafu wa hinasa ba'dhum bi ba'dil la fasadatil napa ardu. Dadi mulane niki ngaji ni rungokno tenan nggih. Terus konflik itu barokah. Sing mboten barokah nak nganti paten pinaten bigori hakin. Tapi nak tukaran itu barokah nggih. Ora cocok yen napa barokah. Karena misalnya gini nggih, andekan semua toko itu sepakat itu nanti harganya tinggi semua, korbannya konsumen. Berhubung ora cocok jor-joran rego akhirnya banyak sing banting nopo banting rego. Berhubung ana banting rego terus jor-joran kualitas sing enak nggih konsumen.
Karena banyaknya persaingan itu sing enak napa? Konsumen. Begitu juga menyangkut sistem sosial. Banyak partai politik sing enak konsumen. Apa meneh nak sing kiai sowan kabeh badhe. Lah nak caleke sitok ra entuk sitok. Lah nak pirang-pirang entuk pirang-pirang. Masyarakat nak caleke sitok ra entuk amplop sitok. Lah nak papat amplop papat. Tapi yang kok iku mau dosane bodoni wong papat. Paham lho kan. Dadi untuk amplop papat tapi bodoni wong papat. Lah nak milih sitok berarti bodoni wong telu. Paham nggih? Tapi intinya sistem sosial yang variasi itu baik. Malah kula pernah neliti tentang sunnatullah. Ndak ada bangsa terhormat kecuali mbek pangeran diingatkan butuh bangsa sing boten terhormat. Meskipun menurut pandangan manusia. Ketika Rasulullah didik tiang Mekah supaya sopan. Karena orang Mekah zaman itu sudah mulai bangga dengan Nabi Ibrahim. Sudah mulai agak-agak bener gitu dengan bangga duwe bapak tauhid namine sinten Nabi sinten Ibrahim dielingno. Kowe iku nak ambek amat sing apik. Mergo ibumu iku amat. Go Nabi Ibrahim niku angsal siti sinten Hajar. Hajar iku napa? Amat. Lha ngono delalah keturutan zaman Rasulullah niku garwane songo iku di antara sing duwe putra iku malah garwa sing Maryah napa? Kiptia. Niku nggih hadiah. Hadiah sange raja Mesir. Dados pangeran ngoten. Kadang wong mulya mbah anake presiden, mbah anake kiai gedhe, mbah pejabat ning Jakarta. Ngledhek ku seneng prawan dhuwur gunung. Kadang yo anake bakul sabun, mbah anake bakul mie yo ora roh. Iku pangeran ya. Kowe mbok arani iku kelemahan nggih boten saged, pancen sistem sosial akan diatur sedemikian rupa. Presiden mletene ngono iku butuh suarane ruhin. Nek gak ngono ya ora dadi napa presiden. Dinak wae caleg-calekan ngeten iki wong-wong pejabat butuh kiai zuhud jare dongane mandi. Mbok kiai zuhud wae bangun musala butuh proposal. Iku wis pangeran. Dadi mulane ora kena mbok welehno ya ben iku kersane napa? Pangeran. Mulane sebagian ayat itu luwih jelas oleh nyindir. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatil yattakhidana wa wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'don napa sukhriya. Sukhriya maknane nyek-nyekan. Mboten trimo ngatur tapi napa? Nyek-nyekan. Manusa ora nggon nyek-nyekan. Misalnya sekarang begini. Kamu melihat presiden orang terhormat, menteri orang terhormat, buka lawang era gelem. Tapi nak mbok delok mletene ngono kok mangan dhuwitku. Perkarane mereka digaji dari uang napa? Rakyat. Tapi rakyat mbok arani lebih terhormat timbang menteri apa-apa dilakoni dhewe. Mangane kangelan ruwet. Begitu juga wong mlete-mlete sing dadi pejabat ya kadang kecoba seneng wong wedok sing wong desa. Begitu juga kiai, wong soleh. Wis pangeran. Mulane sukhriyan maknane nyek-nyekan. Mboten trimo pengaturan mboten napa? Sukhriyan. Jadi bahan tertawaan. Sama tak ceritani, saya punya diceritanin orang. Di antara pertimbangan pesawat Boeing bikin pesawat banyak, itu antara yang dihitung tuh ngitung haji. Jadi nggak ada transaksi pesawat terbesar penerbangan kados sistem nopo haji. Jadi kira usah cilik ati, wong Islam kaji butuh pesawat gaweane Amerika. Ketika kue cilik ati ngono, ternyata orang Amerika gak iso mbayangno larise pesawat tanpa nopo, ono nopo haji. Lah sing luwih butuh sapa sih? Sing kaji butuh pesawat. Pesawat operasional nggih butuh konsumen. Rupa-rupane terbanyak napa? Haji. Kowe ora oleh protes sing ngene iku wis pangeran kersane ngono. Dadi umpama ora ana sistem sing saling membutuhkan, saling salah paham iku malah donya tutup. Mulane wong ku senajan to bener ngendikane Rabi'ah Adawiyah kudu istighfar. Imam Ghazali nak nyontokno ngeten butuh istighfar. Contohnya sederhana. Ana polisi mbek kehakiman iku baru kaya wong konflik. Umpama ora ana maling ya ora ana polisi. Umpama ora ana konflik ya ora ana kehakiman. Di lembaga-lembaga sing terhormat iku baru kaya sebab sing ora bener, paham iki. Lah mulane nak sok bener keliru, mulane do kualat dadi pejabat. Dadi perkarane iku kadang lembaga-lembaga terhormat iku berangkat saka sebab sing boten napa bener. Iku sepengeran. Jadi polisi itu dianakno mergo banyak kriminal. Berarti polisi lahir kok kriminal. Kriminal butuh
polisi. Lah umpama ora ana wong kriminal agak butuh polisi. Terus ana tentara, mergo negara iku ana konflik, ana genting rawan diserang negara liya. Terus ana tentara. Barake ana genting, ana wong tok gaji PNS mergo dadi napa? Tentara. Suhakata pangeran gawe, mulane aja geman tentang pangeran wis keben sing duwe ngature ngono. Wis meneh. Lah nek entuk gaji istighfar, kok kadang dadi sebab sing salah. Ya terusno ya kena kan kiai untuk salam tempel mergo nang bodho. Lah akhire muga wong pinter kabeh ora entuk napa salam tempel. Lah nek kiai waras nek disalami tempel iku istighfar, mergo rada musibah paham ya rada. Lan kula termasuk syukur, kula nu dadi kiai sing rapati entuk salam tempel. Mulane ra disyukur kula perkarane rapati musibah. Alladzina ukhriju aihum tegese te alladzina yuqatalun iku alladzina iku wong akeh ukhriju kang den usir sapa ladina den usir min diarihim saking omah-omahe alladzina oleh den usir biwiri hakin lan tanpa sebab sing hak fil ikhraji ing dalem diusire ma ukhriju illa ayyaqulu rabbuna Allah ma ukhriju raden usir sapa wong akeh sapa para sahabat illa ayyaqulu kecuali krana yen ta padha dedhawuhan sapa sahabat ai biqaulihim tegese kelan dawuhe sahabat to keyakinane sahabat rabbuna Allah rabbuna te pangeran kita iku Allah wahdahu khali sijine Allah wa hadzal qaulu tawi ikilah pengucapan tawa ikilah dawuh iku hakun hak fal ikhraju mongko te ngusir bihi sebab dawuh rabbuna Allah iku ikhrajun berarti ngusir bi ghairi hakin kelan tanpa hak walau la dafwahi umpama ora ana utawi olahe gawe nolake Allah annas ing manusa ba'dhum ya sebagiane annas lafat ba'dhum badala ba'din dadi badal ba'd minan nas sange lafat manusa bi ba'din klan sebagian sing liya lahud dimat yektine bakal den hancurno bitasdidi klan tasdid takthiri krana makna akeh wa takhfifi lan takhfif lahud dimat apa suami pira-pira biara utawi pira-pira nggon ibadah lirubani kedhe pira-pira pendeta wa biaun lan tegese pira-pira gereja kana isu tegese pira-pira gereja lin nasara kedhe pira-pira nasrani wa sholawatun lan pira-pira nggon ibadah kana isu tegese pira-pira nggon ibadah lil Yahudi kedhe wong Yahudi bil Ibraniyati lan bahasa Ibrani wa masajidul lan pira-pira masjid lil muslimina kedhe pira-pira Islam Izkaru ingkang den sebut fi ing dalam masjid fil mawadi itu kese ing dalam pira-pira tempat al-mazkurati kang den sebut apa ismu wahi asmane Allah katsiran kelan akeh wa tangqati ulan dadi terputus apa ibadatu ibadah bi kharabiha kelawan rusake ikilah kabeh walayan suronna lan bakal nulungi sapa Allah man ing wong yan suruhu kang nulungi sapa man hu ing Allah maknane yan suruh tegese nulungi sapa man dinahu ing agamane Allah ta ing tatanane Allah. Inna wa satamne Allah ila qawi nudat sing banget kuwate. Ala khalqihi ing atase makhluke Allah azizun tudzat sing menang sing agung maniun tegese ingkang kokoh ingkang kuat fi sultani dalam kerajaane Allah wa qudratihi lan kekuasaane Allah. Wong-wong sing bakal diparingi tulung Allah iku sapa? Alladzina rupane wong akeh. Immakannahum lamun ngekei kekuasaan ingsun hum ing alladzina fil ardi ing dalam bumi binasrihim kelawan menangi alladzina ala aduwi mengatasi musuhi alladzina titenane wong apik setelah menang piye aqamu mongko padha nglakoni sapa alladzina as-sholata ing salat wa atawuz zakat wa ataulan padha nekani sapa alladzina az-zakata ing zakat wa amaru lan padha perintah utawa gawe urusan gawe rame sapa ladina bil ma'ruf lan barang apik wa nahu lan nyegah sapa ladina utawa orang lakoni sapa ladina anil mungkari sang barang mungkar utawi ki dawuh jawab syarti dadi jawab syarat bahwa jawab syarti wa jawab lan jawab iku silatul mausuli dadi silai mausul wa yuqaddaru lan den kira-kira ana qoblal jawab apa hum dapoh hum mubtadaan hale dadi mubtada utawa mubtadaun kang utaihum dadi mubtada walillahi lan kagungane Allah sarasan utalan maring Allah sarasan akibatul umuri utawi pungkasane pira-pira urusan ilahi tegese maring Allah sarasan marji'uha te baline umur fil akhirat ing dalam akhirat wa iyyukadzibuka lamun gorohna sapa kufar ka ing sira fihi ku tetep ing dalam dawuh tasliyatun
Ote ngerem-ngerem utawa ngekeki berita gembira napa nggih banding-bandingno ben aja menulin Nabi kedue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakot kadzabat monggo teman-teman gorono qablahum sedurunge kabeh sapa kaum Nuhin kaum Nabi Nuh. Taknisu kaumin utai naknisno lafat kaumin. Maksude fi'ile disukani tak lu kadzabat. Bi tibaril makna lan nganggo ngitung makna. Wa adlan kaum ad kaum Hudin tegese kaum Hud wa Samud lan Samud. Kaum Saleh tegese kaum Saleh, wa kaum Ibrahim lan kaum Nabi Ibrahim, wa kaum Lut lan kaum Nabi Lut, wa ashabu Madyan lan penduduk Madyan. Kaum Syuaib tegese kaum Nabi Syuaib. Wa kudziba lan den gorono sapa Musa. Kadzdzaba tegese gorono ing Musa sapa Al-Qibtu sapa bangsa Mesir. Kiptiyah lho. La qaumuhu tegese ora kok kaum Nabi Musa, rupane Bani Israil. Kadzdzaba tegese gorono sapa haula mengkono-mengkono kabeh rusulahum ing utusane kabeh. Fala kamu tetep kedhe sira uswatun utai teladan bihim kelan para rasul. Soale nasibe rasul digoroi wis biasa. Nasibe kiai disalahpahami wis biasa. Mesti falaka uswatun bihim. Fa amla itu mongko napa nggih ngembarno ingsun dil kafirina kedue wong kafir. Amhal tuhum tegese ngembarno ingsun ing kafirin bi takhirit iqabi kelan ngakhirno siksa lahum kedue kafirin. Suma akhatuhum mongko nuli ngalap ingsun hum ing kafirin bil adzab iklan. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang, kamu makan ridho, kamu nginjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi imra'atika, kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wafi buti ahadikum sodakoh, kamu menggauli istri kamu itu ya sodakoh. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alai salawadu aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'an la dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja. Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa? Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu kalau dalam kaidah fikih disebut al yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Yaitu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring. Setiap punyaan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah, atau minum kemudian dia muji Allah.
Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan, Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul islami khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. It'amu to'am, Islam terbaik itu ya makan-makan, jangan santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal aqobah, wa ma adrokan apa? Mal aqobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Au it'amun fiyaumin di masubah. Ya itu acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal itu Anda masih gak apa-apa, tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup, tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar, nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri? Nggak ada nasi mati, nggak ada istri belum mati. Penting mana? Ya gak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridha Allah itu berdasar firman Allah, dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang gampang. Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab ya, ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan, cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri hubungan intim. Terus ditanya, Mas masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayyakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayyakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan, itu dia tiap hari berpikir besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau plesir ternyata gempa, mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno piye? Kok ape dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan loh kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya,
Ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan, sehingga ketika kita mati, santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa-apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Wah itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan, istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah, madza yaf'alu Allahu bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Loh, sama-sama orang melihat orang yang serius. Itu kata Anda itu pemikir berat, serius. Senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngrumat fakir miskin, ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan, apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur, apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga agak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan? Orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang itu. Tapi juga gak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu cara, makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam itu kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejolak-gejolokan mengenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalnya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali tanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu tidak bisa tahajud, tidak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, tidak gosipkan orang, tidak bully orang, tidak menanamkan kebencian, tidak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wan nahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina,
juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah, saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga supaya kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba tsumma syaqqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Kamu tahu saya ini siapa, kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak, habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba, ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar, tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat apa yang kamu makan ya, dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus yang hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh, ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan, fal yang dzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba tsumma syaqqaqnal ardha syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba. Terusannya apa? Mata'al lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan, habis makan ya minum, habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam. Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah, itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh. Beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang, dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaroka ya fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu nawal lisalmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Allah kepada Nabi adalah Muhammad, saya menemukan kamu dalam keadaan ailan, orang yang susah. Fa'alna, kemudian aku nyugano kowe. Saiki Allah nyugano Nabi kok maknane kasil surga apa kasil neraka? Kasil surga. Itu masalah bagi kita. Makanya dari Imam Ghazali, kabeh iku hulat itu berlebihan. Wong tasawuf menyifati Nabi fakir. Repot wong politik. Nabi itu pemimpin pan-Arabik. Sehingga setelah Nabi kuat itu bikin negara apa? Madinah. So, ada piagam apa? Madinah. Di situ Nabi menerima pluralisme. Wah, soal yang ngomong tuh di sini. Oh, yang gede-gede itu akeh, yang mantu-mantu akeh, yang gede-gede itu gawo. Maksudnya Nabi kok jadi ngono piye? Acara bapak, ada bapak. Bapak nak ngendikan dulu, aku gitu. Nak dengan pengajian pidato balik malah bingung. Masalah bingung gawa, bingung apa? Ngomong dok tindiku opo ae ngomong maksudnya. Kalau kan dia sering seminar mana delok ngurung, kadang bingung. Jadi sing ngaji kitab sak foto-foto ora roh ngono iku Islam. Anyaran kok iso ngomong dok kono iku ilmune kundi wae. Aku jadi pangeran ya. Jadi kelirunya kita, semua kita, firqah apa saja, itu terlalu ora tahu sinau fikih. Gak sinau fikih terus sinau sejarah. Akhirnya mengintervensi satu figur, itu terserah sing nulis. Nabi kok disifati presiden pan Arabik, terus menerima pluralisme neng Medina. Ora mungkin, khusus Mekah Medina itu ayat innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim.
Jadi ini mungkin terus doa tentang hadis nih. Pun sampean saya hitung satu-satu. Kata Imam Ghazali, fakir itu baik karena meringankan hisab. Tapi problemnya adalah Allah kadung wajibno zakat. Zakat itu ya kira-kira sagep misalnya kalau bolak-balik matur misalnya isruna miskolan 20 miskol sama dengan itu 40 sekitar 85 gram gitu 85 gram misalnya digawe ikhtiar 80 gram 80 gram kalau 1 gramnya 500.000 kan berarti 40 juta. Jadi orang kalau punya harta nilainya 40 juta dalam perdagangan atau dalam apa itu zakatnya minta rubul apa usyur 2,5% kira-kira berapa ini? Nah, Mustafa mana? Orang saya bro, sampai 40 juta, 200 jari Mustafa jualan. Hitungnya ini loh, 10 patang pulau bro, 4 juta, 4 juta itu seperempat ya. Hah? 1 juta aja mas. Maksudnya? 1 jutanya 2/25 kali 40. Dari 25%. Buatan saya model Jawa Mustafa. Berapa mas? Jadi berapa jadi nih? 25.000 kali 40. Nah, apa sih mas? Ayo 1 juta. Matematika Arab mulai gampang gak ngono. Pokoknya rubul usyur itu 40 juta itu usyur nose 10 40 ya. 4 juta. Barang 4 juta itu seperempatnya 1 juta. Mulai bahasa Arab mulai gampang. Pokoknya bahasa Arab misalnya 1 miliar itu kita mari matematika gampang. 1 miliar itu 10% berapa? 1 juta. Berarti seperempatnya 2 juta. Berarti per 1 miliar itu 25 juta. Lah anak 1 juta, ngono 1 juta itu 1/10 biro, 1.000. 1.000 seperempat biro. Kali 5. Lalu bahasa Arab pun agak matematika bertahap ya, kayak rubul usul. Kalau nanti ketemu pakar matematika, gara matematika cepat keluar. Kok dia ini gak porogapet, aku harus porogapet model Arab, matematika Arab. Di wong alim bisa matematika cuman wiridan. Saya ulang lagi ya. Bahayanya kita mencintai satu ilmu yang kadang nuruti nafsu itu ngene. Kalau Rasulullah kadung wajibno zakat, itu artinya nak iso wong Islam yo duwe sekitar 40 juta. Haji saiki sekitar 36 juta. Mergo al-amru bisya memerintahkan sesuatu itu berarti memerintahkan dengan segala perangkatnya. Jadi gue tak kon tuku sate misalnya atau tak kon tuku opo ning gone Giwangan berarti kamu punya kemampuan jalan ke Giwangan dengan segala perangkatnya misalnya pakai sepeda motor. Kalau disuruh haji berarti disuruh memiliki senilai haji. Disuruh zakat berarti disuruh memiliki senilai zakat. Disuruh sholat berarti disuruh wudu, disuruh nutupi aurat, disuruh berpakaian yang suci. Makanya kata Imam Ghazali semua itu tidak usah berlebihan. Fakta bahwa agama ini menyuruh mampu ya banyak karena kita disuruh zakat, disuruh haji. Fakta agama ini menyuruh ringannya hisab ya juga banyak. Sehingga ya dari riwayat Allah maaf ini miskinan wa ambil ini miskinan. Sehingga kita ini kata Imam Ghazali tidak usah hulak, tidak usah berlebihan. Kita ngomong fikih saja. Maksudnya ngomong fikih ya tadi. Sing wis kadung juga ya kita bicara zakat wajib haji. Sing wis kadung melarat ya sekali iso nambani awakmu dhewe mbok tambani mbek rido mbek kodok bos melarat turunan pokoke walhasil sementing kira disalahno perkara melarat aras-arasan iku wae sementing napa ora krana napa aras-arasan. Terus kata Imam Ghazali begini ditutup ini fatwanya sama sih ingat. Jika fatwa itu berdasar masing-masing maka fatwa itu filoyatil kubri banget elek ora terima elek tapi banget elek. Jadi ini penting kalau terangkan bahwa jarang yang terang lo tasawuf nganggo fikih. Ya jarang. Misalnya gini, apike piye urip nang ngadepi pejabat. Nah cara tasawuf ya duwe. Pejabat ku apik ora ono rine, apa meneh apik cara tasawuf.
Tapi nak cara fikih gak gitu. Saya kira nak pejabat di duit kiai, kemudian mereka sama sekali tidak punya tradisi keislaman. Sama sekali tidak terbina oleh Islam. Kemudian bikin pelaturan-pelaturan sing rugeno Islam, sing dosa ya ulama, mereka sama sekali gak mau bina. Ya sama sekali gak mau napa? Bina. Cara ono ngayu rondo ning pojok desa, aku ditakoki Mustafa, Gus apike piye? Aku nak sing takok Mustafa doi mari fitnah. Tapi misalnya wong soleh-soleh ngeduwi sing mariki wong nakal-nakal desa iku dadi daerah fase. Enak diduwi Mustafa kan tidak majelis taklim. Ya tapi misalnya aku mendingin parki Mus, lah imane Mustafa sepiro kok takon mariki. Ini kan masalah fikih. Nah, makanya kan setiap satu kesalahan itu antara kita itu antara menjauhi karena untuk menjauhi fitnah dari kesalahan itu. Tapi di saat yang sama Rasulullah pesan saele-ele umatku ya bina piye umatku. Dan itu terus begitu Nabi dalam banyak hal. Sehingga biasanya ulama ya ngukur awaknya masing-masing. Ada yang punya nyali berteman ngomong fasik, piye umatnya Nabi butuh dibina. Ada yang milih aman menjauhi orang apa? Fasik. Dan itu kita harus ngomong terus sampai sebenarnya kesuwan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nih berhati-hati ngoten Nabi ngritik wong fasik yang tak ngamek. Tapi Nabi muji wong fasik yang tak ngamek. Mana muji memberi harapan, apa? Memberi harapan sampai Nabi ngendikan syafaati li ahlil kaba'ir min ummati. Justru syafaatku tak kekno umatku sing dosa. Karena memberi harapan. Tapi Nabi nak ngeritik wong fasik yang tak ngamek. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Fasik ku sampe anane kena peteng nak kiamat. Nak dekne duwe apik dikekno sing dizalimi. Nak eleke sing dizalimi dikekno dekne. Supaya bangkrut ben kere. Jadi Nabi di saat yang sama ngritik wong fasik supaya tobat, paham ya? Di saat yang sama juga memberi. Nah, fikih yang begini ini yang harus tertanam terus supaya nak maca hadis itu benar. Nah, terusannya begitu sama. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-ukhbah. Ibnu Khaldun nafsiri yuhibbuna dunya lid dunya. Napa yuhibbuna dunya lid dunya. Jadi yang dikritik Nabi adalah mencintai dunia ya krana dunia itu. Tapi kalau kita berebut negara supaya suasananya lebih islami, ya tentu dengan aturan yang konstitusional ya. Yaitu tidak merebut dunia krana dunia. Misalnya kamu dia anak menjadi bupati, ben bantul suasananya Islam. Paling tidak ya lumayan lah bupati ini samping. Begitu juga ben jadi gubernur daripada dipimpin Cina santri-santri yang saatnya ben dipimpin santri. Paling tidak ada suasana apa? Islam. Yang seperti ini bukan yuhibbu dunya lid dunya. Misalnya anak-anak kiai alim udah di dosen, ben kampus ono suasana santri, ora kabeh sekuler. Itu berarti tidak dunia krana dunia. Dunia hanya sebagai apa sarana itu cara maksud. Begitu seterusnya semua hadis ditafsirkan gitu. Ketika Allah mengkritik dunia, maka artinya dunia sing nuruti nafsu. Ketika Allah memuji dunia, maknanya dunia sing mahal sujud adalah tempat sujud. Jadi saya ulang lagi. Misalnya Allah ngkritik dunia aku mau mata ulhurur, nipu tok. Berarti dunia sing kanggo dunya, sing nuruti nafsu. Tapi Allah nak ngeritik, apa nak muji dunia yang tak ngamek. Dunia itu mazru'atul akhirah. Gue tanaman akhirat. Sekarang kita di dunia nanti, di akhirat nanti. Semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia. Kita lebih swarga ya alasannya prestasi kita di dunia. Nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia. Berarti dunia ini super penting apa tidak penting? Super penting. Nah, makanya kata Ibnu Khaldun. Makanya wong dore iso ngaji do kecangkeman. Jadi kalau kamu mengkritik dunia itu ya ada porsinya, yaitu dunia yang nuruti nafsu. Ya tadi misalnya gue para wong ayu nang pojok desa, nak niate nafsu pasti dikritik Allah. Tapi nak niate merah nafsu, gue jangan ngaji, gue bina, bener ada di aset kefasikan, ben gak dimanfaatno tiang nopo. Itu tentu akan dimaklumi Allah. Ya, tapi ya dolanan iman itu kan urusan masing-masing. Sebetulnya bisa loh, sangat bisa. Kalau gitu, maksudnya ini mas tamti ikhtiar itu. Kalau nomor kau niru yang bapak. Misalnya ada orang ayu yang rawan fitnah. Orang cantik ini kan rata-rata punya keluarga. Kamu kan bisa dekati dengan pamannya. Kadang ya rondo dua anak Joko. Kadang di misanan itu. Dengan cara seperti itu kan nggak ada fitnah. Nafsu ya rapati ya mbak paman. Kemarin mulai beli rono kok dhewean. Lah iku masalahnya kan iku. Sakjane iso dielmoni, paham? Kowe misalnya tak mosok Gus Ro ngono ra seneng iso dielmoni. Mulane cara Kanjeng Nabi pantangane iku layak luwana rajulun
bimroatin, sementing ojo dhewe. Lah mari masari fitnah terus pikiran ngeres kan sluntas-sluntu. Dewe ya jadi iso dielmoni. Ya kan ya jajal ya ana ngayu, serono dakwahi ngajak Mas Tri Mustofa. Baru rebutan. Waduh. Jadi ajane iso dielmoni ku iso. Makanya gue masuk kenangan saya pada Ibu Khaldun itu tadi dia. Makanya sekarang banyak orang kacau karena melihat negara hanya sisi tauhidnya. Jenenge pejabat mesti kelakuan ini. Ya repot. Nggak sing tomak melihat negara hanya prospek kenal pejabat pernah. Bodoh kacau nih kan. Tidak usah seperti itu. Semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi prahara untuk akhirat. Terserah kita yang ngelola. Nah, caranya ngelola gimana? Dengan fikih. Seorang lagi apa? Dengan fikih. Kalau nanti ketemu Gus itu sufi. Ya alim sufi. Tapi rada goblok. Ya alim tapi alim banget. Nah, ono gobloknya. Dia ini orang belum kancanan gus-gus gede. Jadi alasannya Gus kancanan gus-gus gede mari hati wangkot, mari sombong. Akhirnya kancanan santri sing larat-larat. Ya bertahun-tahun dia. Kalau saya kan enggak kancanan rogen yo gelem, gus gede yo gelem, ora jelas yo gelem. Wis pokoknya terserah takdir pangeran kula ana takdir pangeran. Singkat cerita pernah tanya saya. Gus jenengan wong alim kancanan wong sugih yo gelem, gus gede yo gelem melarat alasannya. Dan aku kancanan melarat terus iku ayam. Tak nyek. Kancanan wong ayu cobane syahwat, nak kancanan wong elek iku cobane ngenyek. Kancanan Gus Gede cobane hasud, kancanan wong cilik cobane memperbudak. Sak rohku kowe mek sing nderekno men ngongkon tuku rokok, ngongkon gekno kopi, padha wae kok Firaun ngongkon nom. Jadi dunya kabeh coba, nak kancanan wong sak ngisormu iku potensi dosamu memperbudak. Nak kancanan sak dhuwurmu potensine nak ra hasud tomak, ya iku tok pilihane. Nak kancanan podo-podo, podo rajilah sih mau orang. Jadi ke kancanan usuke rawan tomak, atau kasut pilihannya loro tok. Nak akrab tomak, nak gedeng kasut. Kancanan wong cilik, terus pikirannya, apa? Oh, fakir kudu mateng. Coba kiai-kiai teng kota, kiai-kiai yang terkenal, pakasane Islam budaya, sampai Islam kultural, sedito Islam formal, sunnah Rasul, tapi fakir-fakir sunnah Rasul sing biaya gak tahu dipikir mula-mula sunnah nopo. Rasulullah kamu tandai salah satu sikap. Pak Mustafa itu urun cingkrang tok, mesti tok urun nopo tok. Yang melarat itu malah urun fakir tok. Kalau nabi itu fakir dari sunnah Rasul itu. Dari saya jadi tinangannya. Kau kok nyifati nabi fakir tok itu dosa. Betul ada hadis ahyini miskinan wa amitni miskinan. Tapi wasofahu wa ta'ala bi annahu wa wajada alam yajidka yatiman. Wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fahuna. Mane ngaji ben hatam. Saiki sifatnya Allah tentang Nabi itu kan tahu Nabi itu tidak ngerti ngaji jenenge pertama jadi Nabi. Kemudian Allah dawuh fahada, kemudian diberi apa? Petunjuk maknanya dipandu jadi orang top, orang pintar. Kemudian Nabi diantara sifatnya Allah kepada Nabi adalah Muhammad. Saya menemukan kamu dalam keadaan ailan, orang yang susah. Fa'alna kemudian aku nyugeno kowe. Saiki Allah nyugeno Nabi kok maknane kasil surga apa kasil neraka? Kasil surga. Itu masalah bagi kita. Makanya dari Imam Ghazali, kabeh iku hulat itu berlebihan. Wong tasawuf menyifati Nabi fakir. Saya repot wong politik. Nabi itu pemimpin pan-Arabik. Sehingga setelah Nabi kuat itu bikin negara apa? Madinah. Ada piagam apa? Madinah. Di situ Nabi menerima pluralisme. Wah, soal yang ngomong tuh di sini. Oh, yang gede-gede itu akeh, yang mantu-mantu akeh, yang gede-gede itu gawo. Maksudnya Nabi kok jadi ngono itu piye? Atau bapak, nak ngerti aku gitu. Nak dengan pengajian bisa temu balik malah bingung. Masalah bingung gawa, bingung apa? Ngomong dok tindiku opo ae ngomong maksudnya. Kalau kan ya sering seminar mana delok ngurung, kadang bingung. Jadi sing ngaji kitab sak foto-foto ora roh ngono iku Islam anyaran kok iso ngomong dok kono iku ilmune kundi wae. Aku janji mbek pangeran ya. Jadi kelirunya kita, semua kita, firqah apa saja. Itu terlalu ora tahu sinau fikih. Gak sinau fikih terus sinau sejarah. Akhirnya mengintervensi satu figur, itu terserah sing nulis. Nabi kok disifati presiden pan Arabik, terus
menerima pluralisme neng Medina. Ora mungkin khusus Mekah Medina itu ana ayat innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim. Jadi ini mungkin terus doa tentang hadis niki. Bukan sampean saya hitung satu-satu. Kata Imam Ghazali, fikir itu baik karena meringankan hisab. Tapi problemnya adalah Allah kadung wajibno zakat. Zakat itu ya kira-kira sagep ae misalnya kalau bolak-balik matur misalnya isruna miskolan 20 miskol sama dengan itu 40 sekitar 85 gram, benar? 85 gram. Misalnya digawe ikhtiar 80 gram. 80 gram kalau 1 gramnya 500.000 kan berarti 40 juta. Jadi orang kalau punya harta nilainya 40 juta dalam perdagangan atau dalam apa itu zakatnya minum rubu'ul apa? Usyur. 2,5% kira-kira berapa?